Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku tahu tiada sesuatu yang baik dalam diriku sebagai manusia. Sebab kehendak memang ada dalam diriku, tetapi berbuat baik tidak ada. Sebab bukan yang baik seperti yang kukehendaki yang kuperbuat, melainkan yang jahat yang tidak kukehendaki. Jadi jika aku berbuat yang tidak kukehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, melainkan dosa yang diam dalam diriku. Jadi dalam diriku kudapati hukum berikut: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, malah yang jahatlah yang ada padaku. Sebab dalam batinku, aku memang suka akan hukum Allah. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya pada perintah-perintah-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Engkau baik dan murah hati. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku, sehingga aku hidup, sebab Taurat-Mu lah kegemaranku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Aku ini kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi.
Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seorang kudus pernah berkata, jalan ke neraka sering terbuat dari kehendak dan niat baik. Rapi, ya, rencana yang indah, program-program yang sudah kita tulis, tapi kemudian tidak pernah kita tengok lagi. Kesibukan di dunia yang mungkin juga baik ya untuk kehidupan kita dan keluarga atau komunitas kita, tapi niat baik yang tadinya ya terbersit, yang tentu saja merupakan curahan Roh Kudus, kita taruh di sudut ruangan atau di sudut kamar. Kapan-kapan kalau ingat kita lihat lagi. Begitu banyak upacara yang indah dalam pertunangan atau pernikahan ya, penuh dengan niat baik, cinta yang saya rasa juga tulus, tapi ya, rutinitas, ya, kesibukan sehari-hari, tiadanya komunikasi untuk saling mengingatkan bahwa ini satu-satunya orang yang Tuhan beri untuk hidup bersamaku sebagai pasangan hidupku. Tidak ada kata-kata ya, I love you or I miss you seperti waktu pacaran. Dan tiba-tiba saling tidak menyapa lagi. Masakan-masakan yang tadinya ya, penuh dengan kelezatan dan kenikmatan orang yang jatuh cinta menjadi masam ya, karena kita tidak tersenyum lagi ya, karena beban hidup keluarga ya, menghilangkan ya, jejak-jejak atau ya, yang seperti sinetron sekarang ya, ikatan-ikatan cinta sudah kendor semua ya. Tidak ada lagi. Kita mulai melirik kanan kiri, melihat yang lebih baik, lebih pengertian, yang sana ya lebih muda, lebih cantik, lebih langsing. Dan Paulus tahu ini, ya. Yang dia katakan duri ya dalam dagingnya, yang dia mohon berkali-kali kepada Tuhan, tolong Tuhan kalau boleh, ya, tolong ambil ini daripadaku. Kita tahu ya dari tulisan-tulisan berikutnya, untuk Paulus ini adalah nafsu ya, yang membuat dia susah untuk hidup murni. Tapi untuk kita, ya, kita punya masing-masing ya, kekerasan hati. Ya, suami atau istri ya pernah keliru masak, keliru ngomong ya, ngamuknya sebulan atau sampai 2 bulan. Nggak mau nyapa, nggak mau menerima permintaan maaf. Teman baik ya, sudah bertahun-tahun kerja bersama ya, satu kesalahan ya wis ya, sampai ke pengadilan. Padahal Yesus juga ya, memberi nasihat, mumpung masih belum sampai hakim, Bu ya, satu permintaan maaf, satu niat baik untuk mengembalikan ya, modal atau uang teman kita yang sudah terlanjur dipakai ya. Ngomong yang baik ya, merendahkan diri, saya yakin itu akan menyentuh kebaikan di pihak yang satunya. Saudara-saudari, kita tahu ya, kita penuh dengan niat baik. Orang-orang Farisi, ya, imam-imam kepala ingin sempurna, ya, melakukan semua, ya, tidak hanya yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai, tapi kemudian ya, usaha mereka untuk menyempurnakan Taurat itu menjadi 600 lebih aturan. Mencuci tangan, ya, caranya berposisi, ya.
harus bagaimana, yang semuanya sebenarnya baik. Tapi kemudian mereka mengeluarkan Tuhan dari semua rencana itu. Yang penting ketok baik, yang penting ketok berdoa, yang penting ketok suci. Kelakuannya, berapa kali kita pulang dari misa, pendelik-pendelian karena rebutan mau keluar parkir. Ini sebelum COVID ya. COVID ini ada bagusnya ya, tidak ada masalah parkir, ini sudah mulai penuh. Tapi balik ke cara lama, lupa bahwa baru saja Tuhan Yesus masuk dalam hati dan jiwa kita melalui komuni kudus. Kita tahu seperti Paulus kalau kita tidak mohon kepada Tuhan Yesus, kita akan jebur jurang bersama orang-orang yang mengikuti kita. Ini termasuk saya ya. Jadi minta Tuhan Yesus lepaskan aku dari nafsu, egoisme, kekerasan hati, yang apapun yang kita rasa dan kita tahu kelemahan kita. Jangan sampai aku menjadi batu sandungan, terutama pada anggota keluargaku, pada pasangan hidupku. Semoga Bunda Maria yang selalu rendah hati dan tahu menjawab bagaimana Tuhan memanggil, juga membantu kita supaya kita pun bisa menghadap altar Tuhan dengan persembahan-persembahan kita, termasuk juga penyesalan, pertobatan, dan kemauan untuk bangkit kembali, untuk mencintai pasangan hidup kita, kembali kepada keluarga kita, berusaha hidup jujur dalam usaha kita. Dan kalau kita memang keliru dan salah, mau memperbaiki, memohon maaf, dan membayar silih.